dengan pujian, ciptaan, dan juga terlebih lagi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arwin malam hari ini. Pada siap semua ya? Intinya malam hari ini siapkan hati, pikiran, pokoknya searah, sejalan. Jangan pikiran ke tempat lain, hatinya ke tempat lain juga. Pokoknya sejalan, kita fokus karena kita mau diberkati sama firman Tuhan. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada WL yang akan memimpin pujian untuk waktu dan tempat. Kak Siti. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita naikkan satu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Aku nggak ada gitar ya, walaupun ada gitar gue nggak bisa main sih sebenarnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Masih muda, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami kembali datang dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, sehingga dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini kami boleh lewati semua dengan baik dan selamat. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini, sampai detik ini kami kembali boleh berkumpul di via Zoom ini. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai akan kebaktian kami. Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Arwin Tuhan Yesus. Engkau pakailah Pak Arwin Tuhan. Engkau berikan hikmat, kekuatan, akal budi. Biarlah firman yang disampaikan oleh Pak Arwin bukan sesuai dengan kehendak dan kekuatannya, melainkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga memberkati kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan Yesus. Satu persatu Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, berikan kami hikmat, pemahaman, biarlah apa yang disampaikan oleh Pak Arwin, biarlah kami boleh dapat menerima, bukan hanya menerima, tetapi menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga memberkati yang kami pakai Tuhan Yesus. Berkati semuanya itu Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pada malam hari ini semuanya berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibadah kami ini nama Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam nama Roh Kudus. Ketiga nama ini Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Sipri untuk pujiannya yang berkata hidup ini adalah kesempatan, apalagi di masa-masa saat ini. Terima kasih Kak Sipri sekali lagi, dan semoga juga teman-teman yang lain juga terberkati ya dengan pujian ini, meskipun memang sangat sering didengar tapi tidak bosan-bosan untuk mendengarnya. Oke teman-teman, saatnya kita mau masuk kepada sharing firman Tuhan. Dan untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Kak Arwin. Halo, shalom. 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 Shalom, Jelas, Pak. Shalom, Bro. jelas ya suara saya. Jelas, Pak. Oke. Ya, gimana kabar? Kabar baik. Puji Ibadah ya. Tuhan, kabarnya luar biasa baik. Ya, amin. Ya, terima kasih buat Brother Sipri yang sudah membawakan pujian, juga host kita, Tri, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, malam hari ini kita mau belajar bersama ya. Kita mau juga renungkan tentang satu hal di mana kita ya terlebih bagi kehidupan sekarang, situasi saat ini ya sebagai anak muda, baik juga sebagai hamba Tuhan atau sebagai pekerja, sebagai pelajar, tentunya kita menghadapi situasi yang sama ya, gitu. Paling tidak dalam hal pandemi ya, maupun juga pergumulan-pergumulan dari masing-masing kita. Saya percaya banyak hal yang sudah kita lewati atau sedang kita jalani saat ini. Nah, teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan atau bahkan juga pada umumnya di sini sebagai generasi muda mau ikut terbeban atau berpikir bahwa mengikut Tuhan itu sebenarnya apa gitu, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, yang sudah dibagikan, yaitu pikiran duniawi atau pikiran ilahi. Jadi ya mungkin sekilas pikiran kita tahu bahwa pikiran dunia seperti begini, orang dunia misalnya hura-hura atau pergaulan bebas gitu. Kalau pikiran ilahi atau pikiran Allah, ya kita harus bertekun, kita harus selalu berdoa gitu. Tapi di sini saya mau mengajak kita lebih dalam lagi, selama ini sesuai enggak atau benar-benar enggak apa yang kita pikirkan itu terlebih dalam mengikut Tuhan, apakah cukup sampai di situ yang kita tahu gitu. Tetapi ada dasar-dasar atau juga pengaruh atau efek yang nantinya akan berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang panjang kita bisa tetap, atau dengan kata lain
kita bisa stabil ya, dalam berpikir kita, pola pikir kita sesuai enggak, kita mau ikut yang mana, pola pikir duniawi atau pikiran ilahi gitu. Nah, saya minta Saudari Naomi ya, saya sudah hubungi lewat Saudari Kartin untuk minta tolong bacakan. Saya ambil dari Injil Matius pasal 16 1 sampai 28. Ya silakan deh. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Di sini firman Tuhan perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Boleh tolong bacakan sekali lagi di ayat 23 deh. Di ayat ke-23 tolong bacakan. Ayatnya ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, kasih. Di sini saya mau mengajak, kan kita terlebih sekarang ya mungkin sebagian besar kita sudah pelayanan atau kita sudah melakukan banyak hal, entah itu dalam gereja ataupun di luar gereja gitu. Kita anggap bahwa apa yang sudah kita lakukan atau setiap yang kita kerjakan, kita pikirkan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Nah, lewat cerita ini saya berpikir dan saya juga mencoba untuk menggali atau memikirkan di satu sisi bahwa di situ cerita tentang Petrus ya dengan Tuhan Yesus gitu. Petrus itu kan dia boleh dibilang sebagai pemimpin di antara murid-murid ya, yang tertua lah atau yang dituakan atau yang sebagai yang didengar lah oleh murid-murid yang lain gitu. Tetapi dalam satu sisi yang lain juga dia menganggap mungkin merasa sudah nyaman gitu. Dia sudah selama sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah melihat mujizat-mujizat, sudah ya merasa pokoknya selama ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia atau dengan murid-murid yang lain,
hidupnya terjamin atau pasti aman gitu. Nah, kembali kepada kita atau saya pribadi, terkadang kita berpikir bahwa apalagi ya sekarang mungkin banyak juga pengajaran-pengajaran ya, bahwa ikut Tuhan pasti diberkati, ya enggak? Ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti bebas dari sakit penyakit, bebas dari malapetaka, bebas dari bencana, kan gitu. Kalau kita perhatikan lah, masih banyak di luar sana pengajaran atau khotbah seperti itu. Nah, di sini saya mau mengajak bahwa ya kita hanya sibuk memikirkan buat ya mungkin kepentingan kita aja, atau mungkin buat biar kita diakui gitu, bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, sudah melakukan ini dan itu, tetapi sebenarnya itu merupakan pikiran atau hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Sedangkan mengikut Tuhan itu sebenarnya kan adalah satu penderitaan atau aniaya kan. Ya, sekarang juga sudah mulai terbukti bahwa kita sebagai anak Tuhan, terlebih di bangsa kita ini, sudah semakin lama kelihatan gitu bagaimana dalam mengikut Tuhan itu, mengiring Tuhan itu tidak mudah ya, atau banyak sekali tantangan gitu. Nah, tapi di satu sisi yang lain juga banyak juga yang berkata bahwa ikut Tuhan, percaya Tuhan, pasti aman, pasti berkati. Nah, di sini ada 4 poin yang saya mau bagikan. Bagaimana kita mau berpikir, baik itu pikiran duniawi atau pikiran ilahi. Tentunya ya kita pikir, ya kalau secara ini kan sekarang kita pikir, oh iya pasti kita maunya pikiran yang sesuai dengan Tuhan kan, pikiran ilahi gitu. Tapi ada 4 poin yang saya mau bagikan, yaitu bahwa kita perlu tahu, poin pertama yaitu bahwa pikiran merupakan daerah yang bebas gitu ya. Satu wilayah atau zona yang bebas. Dalam arti lain, dalam bahasa Inggris disebut free zone ya. Pikiran kita ini merupakan wilayah yang bebas. Anda mau sedang melakukan aktivitas atau bahkan diam, pikiran kita ini terus berjalan, betul kan? Bahkan terkadang lagi ibadah pun, kita sambil dengar khotbah pun, jujur aja kan, terkadang pikiran kita nggak di situ gitu. Terkadang kita pikir yang lain kan. Gitu. Ini bukti bahwa pikiran kita ini merupakan satu wilayah yang ada dalam tubuh kita atau jiwa kita, ini satu wilayah yang bebas gitu. Atau juga dalam, kalau bahasa Alkitabnya atau teologinya, sama dengan kehendak bebas ya, free will gitu. Jadi ini merupakan satu wilayah, bisa dikatakan juga bisa jadi liar gitu pikiran kita ini gitu. Sekalipun itu ya di dalam gereja atau hal-hal yang berbau rohani pun, kadang pikiran kita ini tidak sesuai gitu, tidak sinkron dengan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, jadi sama seperti Petrus, kalau saya pikir, ya dia pikir karena Yesus sudah melakukan mujizat, karena Yesus punya kuasa, karena Yesus bisa melakukan banyak hal, gitu.
Sedangkan Tuhan Yesus tahu dirinya itu datang ke dunia sebagai apa, dan dia juga tahu waktunya sampai kapan. Tapi Petrus hanya berpikir bahwa hal-hal seperti itu tidak akan menimpa, tidak akan terjadi. Gitu. Makanya Tuhan Yesus tegur tadi bahwa bahkan Petrus ya sampai ini kan, kalau baca di ayat 23 tadi tuh Petrus menegur apa sih? Tolong baca lagi Naomi tadi ayat 23 Naomi. Ya Bapak, ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Maaf deh, sorry, ayat 22-nya, 22. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus sampai berani-beraninya gitu ya, menegur bahkan menarik Yesus gitu. Yaitu pikiran secara dari dalam diri Petrus sendiri ini. Nah, tapi di ayat 23 tadi bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, atau dia memikirkan buat dirinya sendiri bahwa dia pasti aman, dia pasti nyaman gitu. Dia tidak akan terjadi apapun hal-hal yang akan menimpa pada Tuhan Yesus gitu. Jadi sini poin pertama, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa pikiran ini merupakan satu wilayah yang bebas, gitu, daerah bebas. Gitu. Kita bisa lakukan apa aja, tapi terkadang pikiran kita tidak sama kan. Gitu. Memang ada refleks juga gitu, tapi itu hanya sekali-sekali. Itu gerakan atau yang muncul secara tiba-tiba itu tidak sering atau tidak selalu gitu. Tetapi pada umumnya itu merupakan timbul dari dalam pikiran kita gitu. Dan poin kedua, menyambung dari poin ke-1, bahwa dari pikiran akan timbul perbuatan. Ya enggak? Tadi saya sempat singgung bahwa secara sadar atau enggak sadar, apa yang kita lakukan semua datangnya lewat pikiran kita, ya enggak? Gitu. Sekalipun kita mau simpan, kita mau diamkan beberapa lama, terkadang suatu saat ya, itu akan muncul gitu lewat perbuatan kita. Jadi kita terkadang berpikir yang kurang baik gitu kan, sesama teman atau sesama saudara, terkadang dari ekspresi wajah kita, ekspresi gerakan tubuh kita itu kelihatan bahwa kita ini sedang tidak baik, atau kita sedang ada pikiran begitu kan, sedang ada masalah. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 itu kita disuruh mempersembahkan tubuh kita kan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Karena di dalam tubuh kita itu, lewat tubuh kita itu, apa yang kita kerjakan itu salah satunya muncul dari pikiran kita. Itu teman-teman. Juga bahkan di ayat Roma 12 ayat 2-nya, ya kita disuruh memperbarui kan akal budi. Gitu. Jadi karena ya di pikiran kita ini bisa macam-macam
kita bisa berpikir hal-hal yang bahkan sampai saking mungkin kita kecewa, kita merasa kepahitan, bahkan kita bisa berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada, ya nggak? Bahwa Tuhan itu nggak mau menolong saya, Tuhan itu nggak peduli sama saya. Nah, gitu teman-teman. Jadi di poin kedua ini saya mengingatkan bahwa dari pikiran kita itu akan muncul perbuatan, akan timbul lewat perbuatan. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati gitu untuk dalam setiap pikiran, setiap langkah kita, terlebih ya kita tentunya kita semakin dewasa ya, kita berharap juga kita mau hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Ya tentunya hal pertama atau yang mendasar kita juga perbarui pikiran kita agar apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan atau kita kerjakan, yaitu juga benar-benar hal-hal yang baik. Kemudian poin ketiga yaitu bahwa pikiran duniawi atau pikiran kita sangat terbatas, tetapi pikiran Allah atau pikiran ilahi tidak terbatas. Amin ya. Teman-teman percaya bahwa kekuatan kita setinggi-tingginya atau sejauh-jauhnya kita bisa pikirkan tentang sesuatu hal, terkadang itu bisa meleset, betul kan? Terkadang itu bisa berubah. Tapi kalau apa yang dipikirkan Allah, apa yang menjadi pikiran Tuhan buat hidup kita, itu pasti akan terjadi atau kita tidak pernah menyangka bahwa apa yang dipikirkan Allah itu ternyata berbeda jauh dengan apa yang menjadi pikiran kita manusia. Gitu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, dengar telinga, timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi kita. Gitu. Kita mungkin udah pikir, kita udah rencanakan matang-matang, kita udah pikir ini pasti berhasil, ini pasti goal gitu. Tapi ternyata berbalik 180 derajat. Bahkan tidak terjadi sama sekali kan. Jadi poin ketiga ini saya mengajak ya kita sadari bahwa pikiran kita ini sangat terbatas gitu. Sedangkan pikiran atau apa yang dipikirkan Allah itu jauh melampaui pikiran kita. Jadi dalam Filipi 4 ayat 7 tuh teman-teman bisa baca bahwa damai sejahtera Allah dan pikiran atau akal pikiran Allah yang melampaui segala akal. Tidak ada yang bisa mengetahui atau menjangkau pikiran Allah itu. Gitu teman-teman. Jadi tetap apapun situasi, apapun masalah yang kita hadapi, agar pikiran kita tetap terjaga atau pikiran kita bisa menghasilkan atau memikirkan hal-hal yang baik, tentunya kita perlu sadar juga bahwa kita ini kekuatan kita sangat terbatas gitu. Jadi kita harus memikirkan atau kita mau mengandalkan Tuhan dalam arti yang lain. Dan poin keempat yang terakhir bahwa
kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dalam arti bukan perkara atau yang tinggi-tinggi gitu, yang seakan-akan ya yang hebat gitu, yang spektakuler, yang luar biasa. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa perkara-perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara apa yang menjadi maunya Tuhan gitu. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa bacakan dalam Kolose 3 ayat 2. Kak Naomi. Halo. Kolose 3 ayat 2. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Firman Tuhan bilang bahwa pikirkan perkara yang di atas. Kenapa kita harus pikirkan perkara di atas? Ya selain itu berkenan kepada Tuhan, karena kan kita juga percaya bahwa kehidupan kita tidak hanya sampai di sini saja kan gitu. Kita akan ada lagi di kehidupan yang akan datang, bahkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya kan. Kalau kehidupan dunia atau duniawi kan teman-teman bisa lihat sekarang apa yang terjadi gitu. Bahkan juga firman Tuhan bilang suatu saat dunia akan lenyap, dunia akan dihancurkan begitu. Kita mau ikut duniawi, ya itu kita bisa saksikan ada perang, ada bencana, ada kejahatan, ada hal-hal yang memang sangat bertentangan dan itu juga bisa menjadi membinasakan hidup kita kan gitu. Jadi di poin keempat ini yang terakhir bahwa hendaknya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, atau dengan kata lain bahwa kita memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Jadi ya buat kita khususnya yang tergabung dalam Breakthrough Community ini, ya di dalam komunitas kita berapapun adanya kita, ya kita juga hendaknya juga bisa saling mempunyai pikiran yang positif kan gitu. Kita bisa saling membangun, saling melengkapi, ya terutama kita terus juga mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana sebagian ya kita juga termasuk generasi yang akan datang, generasi muda, ya tentunya kita mau terus apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita terjadi. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa pikiran kita ini terkadang yaitu godaan itu bisa membuat kita menjauh atau kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi itu juga merupakan satu pilihan juga. Tapi lewat sharing malam ini, saya menitik beratkan bahwa ya dalam kita mengikut Tuhan, dalam keseharian kita, dalam komunitas kita, kan kita berfokus dalam pelayanan ya. Sekalipun juga ada yang bekerja secara sekuler, sekolah atau kuliah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dan terlebih sudah sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan pelayanan. Nah,
saya rindu kita semua, termasuk saya juga pribadi, untuk mana yang menjadi apa yang menjadi apa yang kita pikirkan ini sesuai, selaras dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan juga dalam kehidupan kita gitu. Karena ya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ya tentunya rancangan damai sejahtera kan, rancangan kecelakaan gitu, untuk membawa kita atau membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Jadi ini teman-teman, saya akan menutup dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Mungkin Putri bisa bacakan, Put. Oke, Pak. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, jadi teman-teman, ya memang kita mau tentunya seperti apa yang menjadi pikiran Allah kan gitu. Tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa kita menyadari betul gitu. Kita mau bahwa dalam pikiran kita ini, atau kita menghidupi ya firman Tuhan atau apapun aktivitas kita itu, kita mau memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang berkenan gitu. Seperti tadi dalam poin kedua, karena apa yang kita pikirkan ini ya pastinya juga akan terwujud dalam perbuatan kita gitu. Ini ya saya pribadi sadari juga apa yang menjadi pikiran kita pikir bahwa selalu masalah, selalu nggak ada jalan keluar, selalu hal-hal yang negatif. Nah, pastinya juga akan terwujud yaitu hal-hal yang negatif kan. Akhirnya tidak ada jalan keluar, akhirnya kalau bagi bahasa anak-anak muda sekarang kan nggak bisa move on, ya nggak? Gitu. Karena pikiran kita terkurung, atau pikiran kita ini ya berpikir hal yang hanya maunya kita, atau berpikir maunya yang enak-enak aja gitu. Sedangkan tadi di Matius 16 ayat, kalau teman-teman baca di ayat 24 ya sampai 26 itu, ya Tuhan Yesus bilang bahwa mengikut Tuhan itu ada hal-hal yang akan dialami gitu. Ada hal-hal yang harus, ada harga yang akan kita bayar gitu. Bahkan di ayat 27 ya nantinya setiap perbuatan kita pun akan kita pertanggungjawabkan. Begitu teman-teman. Jadi ini sharing saya, ya nanti kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Jadi inti daripada atau kesimpulan daripada sharing saya malam hari ini, bahwa benar-benar kita memikirkan gitu, bukan hanya sekedar pikiran duniawi, orang-orang dunia atau di luar Tuhan seperti ini gitu. Kalau pikiran mengikut Tuhan akan gini gitu.
ya itu mungkin hanya di atas kertas saja kan, gitu. Atau secara teori aja kita bisa ngomong begitu kan. Gitu. Tetapi saya mau kita benar-benar menghidupi, kita menyadari betul bahwa setiap pikiran kita ini, setiap tindak tanduk kita juga tentunya terus ingin menuju ke arah yang lebih baik kan, gitu. Ingin mengarah ke arah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, ya demikian teman-teman. Kiranya ini boleh memberkati, kiranya ini boleh menguatkan kita, juga menyadari kita semua bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu, ya tentunya kiranya semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian sharing dari saya. Selanjutnya, saya akan tutup dulu dalam doa ya, teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat waktu kesempatan malam hari ini, lewat gathering online pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali boleh berkumpul. Beberapa kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, yang hadir lewat Zoom ini, dan apa yang sudah kami dengar bersama, kiranya kami boleh diberkati, kami boleh mendapat satu hal yang baru, atau kami diingatkan bahwa apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, tentunya itu semua boleh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, segala kelemahan kami, kiranya kehidupan kami terus boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap teman-teman, apapun kondisi, apapun masalah yang sedang dihadapi, kiranya lewat jadi mulai malam hari ini boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan jalan keluar, dan terus untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, acara kami selanjutnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Kak Arwin untuk sharing firman Tuhannya pada malam hari ini, yang dimana kita sudah mendengarkan benih firman Tuhan malam hari ini yang bertemakan pikiran duniawi atau pikiran ilahi. Tadi saya juga menyimak ya terkadang memang kita sebagai manusia suka berpikir kalau ikut Tuhan itu pasti yang diingat adalah berkat, berkat, dan berkat. Kita lupa bahwa kita mengikut Tuhan itu harus bayar harga. Kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang namanya manusia suka lupa. Tapi karena firman Tuhan malam hari ini sudah disampaikan, semoga menjadi teguran buat kita dan bisa menjadi pengingat untuk kita supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tadi saya mendapat poin ya, ada 4 poin penting. Yang pertama, pikiran merupakan satu zona atau wilayah yang bebas, atau bisa dibilang free zona ya. Ya, itu benar sekali ya. Terkadang itu pikiran merupakan zona atau wilayah yang bebas yang tanpa kita kasih rem gitu. Jadi semaunya kita tanpa kita berpikir kalau ada Tuhan bersama kita terkadang. Tapi ini menjadi poin penting yang dimana free zona ini kita harus ubah. Yang dimana sebebas-bebasnya kita berpikir, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap ingat kalau ada Tuhan bersama kita. Kita juga harus ingat mengerem apa yang menjadi pikiran kita. Lebih baik kita menunjukkan pikiran-pikiran yang positif, yang baik, daripada menunjukkan pikiran yang buat kita sakit, buat kita galau, dan lain sebagainya. Dan tadi yang kedua ada dari pikiran akan timbul lewat perbuatan. Benar sekali. Apa yang kita pikirkan suka timbul ya di perbuatan. Tapi terkadang memang di suatu ketika antara pikiran dan perbuatan kadang nggak sinkron. Tapi kalau untuk
berpikir yang tanda kutip negatif, terkadang sinkron tuh apa yang dipikirkan sama yang diperbuat gitu ya. Karena itu kita harus memiliki pikiran sama perbuatan yang menjadi contoh yang baik untuk Tuhan pastinya dan untuk orang-orang sekitar. Dan selanjutnya tadi poin ketiga, pikiran duniawi sangat terbatas, tapi pikiran ilahi tidak terbatas. Pasti kita setujulah dengan poin ketiga ini. Gak mungkin lah pikiran duniawi itu melebihi dari pikiran Tuhan. Siapa kita? Toh kita juga diciptain sama Dia. Jadi gak ada alasan kita untuk membatasi pikiran Tuhan, dan juga gak ada alasan kita untuk bermegah gitu, untuk diri sendiri ya, yang dimana kita merasa bahwa pikiran kita lebih hebat, pikiran kita lebih unggul. Tidak ada. Justru dari sinilah kita belajar untuk tetap merendahkan hati kita bersama-sama dan tetap sejalan ya dalam Tuhan. Dan poin yang terakhir tadi, bahwa kita harus memikirkan perkara di atas. Ini sangat setuju sekali sih kalau buat saya ya, poin yang terakhir juga. Kita terkadang fokus sama perkara-perkara dunia, tapi kapan kita fokus sama perkara-perkara yang Tuhan mau gitu. Terkadang kita bilang, aduh, saya lelah, saya capek, saya galau dan lain sebagainya. Tapi kita lupa kalau ada firman yang bilang pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu maksudnya kita jangan terlalu banyak untuk galau-galauan, kita jangan terlalu banyak untuk fokus sama namanya masalah yang kita hadapi. Ya memang setiap masa kita pasti punya masalah masing-masing. Tapi alangkah baiknya, bijaknya kita bagaimana kita serahin semua sama Tuhan. Jadi alangkah baiknya kita sinkronkanlah pikiran kita supaya kita belajar sesuai dengan pikiran ilahi. Amin ya teman-teman. Dan tadi kesimpulan terakhir dari Kak Arwin adalah bahwa benar ya, kita menghadapi atau menyadari setiap pikiran kita ini yang dimana kita harus tetap mengarah ke arah yang semakin baik. Bukan yang semakin turun, bukan yang semakin buruk, bukan yang semakin jelek. Tetapi semakin baik, semakin positif ke depan. Oke teman-teman, jadi itu ya sharing malam hari ini, dan saya sendiri terberkati dan semoga teman-teman semua juga terberkati ya dengan sharing yang disampaikan oleh Pak Ketu atau biasa dengan sapaan Kak Arwin ya. Dan malam hari ini saya pun akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya yang bersangkutan dengan tema ini ya, pikiran duniawi atau pikiran ilahi. Namun karena kita melihat waktu ya yang memang cukup terbatas, saya memberikan kesempatan untuk 2 orang bertanya malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelumnya, apa ada yang baru ya malam hari ini atau memang jiwa-jiwa lama ya? Pak Korum, boleh bantu? Kayaknya aman ya? Aman ya? Kak, aman. Jiwa ya? lama semua. Okay. Orang-orang setia. Semangat ya, puji Tuhan. Oke, karena semuanya adalah orang-orang yang pernah datang di GO malam hari ini, jiwa-jiwa lama. Dan saatnya saya memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Silakan, nyalakan mic-nya. Tiga, 2, 4, 5. Ayo, ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman ada yang mengganjal kali ya di hati atau pikiran daripada nggak bisa tidur nggak tuh? Ini Bro Aten mau nanya, nggak tahu apa yang kita. Oh, Bro Aten, silakan Kak. Mau tanya apa? Enggak. Udah tanya Bro. Kalau tanya, saya cukup mengerti tadi yang Bang Arwin jelaskan. Bang Arwin. Tidak ada pertanyaan dari saya. Oke. Gak ada pertanyaan ya. Apa ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan malu-malu. Ayo. Mungkin aku mau nanya Kak. Oke. Enggak, tadi kan seperti statement yang tadi Kakak bilang, pikiran adalah tempat terbebas untuk kita berpikir ya, apapun itu. Sedangkan firman Tuhan berkata tadi, pikirkan ya sesuai dengan tema kita, dan kalau nggak salah tadi di Kolose 3 ya. Kalau nggak salah. Iya, intinya itulah. Maksudnya gini,
bagaimana sih kita untuk supaya tahu batasan-batasan kita di dalam kita berpikir, supaya kita tidak, bahkan di dalam pikiran yang kita terbebas pun kita tidak tidak salah gitu. Maksudnya tahu batasan-batasan yang di mana seharusnya kita berpikir, di mana seharusnya kita tidak berpikir gitu loh. Itu aja sih yang saya mau tanya. Makasih. Saya persilakan pembicara. Ya. Halo, tes. Ya, Om. Ya. Brother Esra. Ya, makasih pertanyaannya. Pertama gini, saya mau menanggapi bahwa kita dalam Kolose itu terlebih bahwa itu merupakan perintah ya, bahwa maka dari itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas gitu. Ya tentunya sebelum itu ada hal-hal yang terjadi kan gitu. Ya kita ambil contoh aja dalam diri kita sendirilah, diri kita masing-masing, bahwa terkadang ya kan kita apalagi kalau dalam situasi terjepit sedang ada masalah kan, tentunya pikiran kita itu bahkan jauh, kita mungkin kita nggak berpikir bahwa itu ada Tuhan gitu kan. Kita hanya berpikir bagaimana caranya nih bahwa saya bisa keluar dari masalah ini, bagaimana saya bisa memecahkan persoalan ini kan gitu. Makanya dibilang pikirkanlah perkara-perkara yang di atas begitu. Ya pikiran ini merupakan wilayah yang bebas gitu. Ya seperti begini aja, mungkin di antara kita ada yang memikirkan kan hal-hal yang lain gitu di luar daripada gathering online kita malam ini kan gitu. Bisa kalau kita mau, saya jujur aja bisa kalau saya mau alihkan pikiran saya untuk saya bagi ke beberapa hal gitu, ke beberapa tempat gitu. Tetapi ya kita belajar dan saya juga melatih bahwa kita bisa fokus kan gitu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan poin atau pelajaran bahwa akhirnya kita bisa fokus benar-benar apa yang sedang kita kerjakan atau apa yang menjadi tujuan kita. Karena pikiran ini ya tidak tidak dibatasi gitu, bisa liar nantinya kemana-mana kan gitu. Kalau kita tidak kuasai, dan itu tentunya dengan kesadaran kita dan kita latih kan gitu. Jadi lama-lama nanti menjadi kebiasaan bro, gitu. Hal kecil nih kita pikir kita malas nih, kita bikin taruhlah bangun tidur ya, malas bangun pagi gitu. Kita pikirin kita nggak bisa bangun pagi gitu kan. Tetapi kalau kita pikir bisa dan kita mau latih, lama-lama kan menjadi kebiasaan gitu. Dan akhirnya kita bisa bangun pagi gitu. Itu salah satu contoh kecil sih. Itu jadi memang pikiran kita ini bahkan bisa dibilang juga menentukan gitu hidup kita gitu. Selain lidah kan hidup mati kita, nah kita juga bisa lewat pikiran kita ini gitu. Entah pikiran negatif atau pikiran positif gitu. Kita pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau pikiran sesuai dengan kehendak kita atau pikiran mengandalkan dunia. Nah, demikian Brother Esra. Bagaimana? Gimana Kak? Apa jawabannya sudah mewakili? Ya, oke. Jadi jadi dilatih dulu bro. Jadi dilatih ya bro ya. Dilatih untuk memikirkan hal-hal yang non duniawi.
kurang lebih begitu atau gimana? Ya, hal apapun kita akhirnya bisa apa ya? Karena kan ya itu tantangan, godaan kan setiap hari ya, setiap saat, apalagi di luar sana itu banyak sekali kan gitu. Godaan-godaan itu. Cuma karena kita sudah biasa dan kita menetapkan atau melatih atau bahasa lainnya kita berkomitmen gitu, untuk tidak memikirkan hal-hal seperti gitu. Atau kalau kita marah sama orang, kita kecewa sama orang, nah kita pikir ya sudahlah biar aja kita ampuni gitu. Tuhan saja mengampuni, nah kita juga mengampuni gitu. Nah dari situ semakin lama ya saya pribadi juga akhirnya lebih itu gitu, lebih plong bisa karena sudah terbiasa gitu. Akhirnya menghadapi hal-hal seperti itu pikiran kita positif aja, pikiran kita tenang aja gitu, nggak usah sampai terbawa terbawa hawa nafsu, terbawa emosi, ya begitu maksudnya bro. Itu bisa belajar lah bertahap, kita dilatih nih pikiran kita akhirnya menjadi kebiasaan, begitu bro. Oke, Pak Aom, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya. Oke, satu orang lagi saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Tes. Boleh saya tambahkan? Suara saya kedengaran? Cek. Kasih 1 menit dari sekarang ya. Yes, thank you, brother. 1 menit ya. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Karena saya lagi sementara di perjalanan, jadi saya juga sambil dengar. Ini bicara tentang hati ya. Tadi pikiran. Brother Esra bilang apa? Brother Esra bilang bagaimana cara kita mengetahui ya. Kita ketahui pikiran kita ya, benar? Benar nggak? Iya bro, kurang lebih seperti. Maksudnya itu cara pribadinya kita atau orangnya gitu? Atau cara kita mengetahui pikiran seseorang? Atau gimana? Bukan tentang orang lain, tapi dari diri kita sendiri gitu loh. Yes. Oke. Tentang kitanya ya. Cara tadi brother Pak Ketua bilang melatih ya. Benar nggak? Halo? Ya, tes. Ya, halo. Iya. Nah, tadi Pak Ketua bilang melatih ya. Ya, saya setuju banget karena kan pikiran itu kita sendiri gitu ya. Karena singgung tentang kepribadian orang, artinya kita sendiri gitu ya. Artinya bahwa pikiran dan hati kita itu ya kita sendiri melatih. Kayak contoh, kita mau sesuatu gitu, contoh gini, kayak kita mau bangun pagi ya, berarti kita udah harus berpikir udah mengatur waktu ya, besok saya harus bangun, contoh kerjanya jam 7, berarti harus bangun dari jam apa? Dari jam 6, bisa dari jam 5, berarti melatih lagi, kembali lagi kita harus latih pikiran kita. Itu semua sebenarnya timbul dari hati kita sebenarnya sih. Kalau hati kita itu bersih, maksudnya bukan nggak ada hal-hal yang kotor ya, kan kepribadian orang masing-masing. Bagi saya itu semua bisa timbul dari apapun, lewat pikiran, lewat tindakan, komitmen, dan
tindakan ataupun latih itu semua itu timbul dari hati kita. Kembali hati kita, apakah hati kita siap untuk mau melatih pikiran kita, untuk mau bangun pagi tepat waktu sesuai apa yang sudah diatur. Jadi jangan kita mengeraskan ya hati kita sendiri, pikiran kita sendiri gitu ya. Karena pikiran itu kan istilahnya ya kita sendiri yang tahu dan Tuhan gitu ya. Firman Tuhan yang kita sering yang sering kita baca gitu. Kalau dari saya pribadi ya itu aja, hati kita. Kalau hati kita masih neko-neko, artinya neko-neko tahu ya? Artinya masih wanti-wanti, masih nyimpan sesuatu, apalagi anak-anak muda sekarang masih ya tahulah ya, pakai tua pasti lebih tahu ini. Itulah hati kalau sudah lagi kebal, lagi nggak enak, lebih bagus tenangkan. Kalau saya pribadi lebih bagus tenangkan diri sendiri, cari tempat-tempat yang ada yang lebih bagus gitu untuk kita bisa menguasai hati kita, pikiran kita, hal-hal yang positif lah gitu ya. Balik lagi semua supaya timbul rasa damai, sukacita. Ya mungkin itu yang saya bisa tambahkan sendiri, tambahkan brother untuk brother Ezra. Intinya jangan, ya sesuai tadi yang dikatakan sama Pak Ketua ya, Roma 12 ayat 1 ya, ayat 2 ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, artinya berubah itu saya bukan hanya saat itunya aja, tapi setiap hari. Kita sendiri yang bisa melatih lewat kita melatih pikiran kita, hati kita, tindakan kita. Saya pastikan kita pasti bisa. Orang yang mau berubah pasti bisa. Oke, thank you semua guys. Oke deh. Ya, terima kasih atas tambahannya. Thank you Kak Son, hati-hati di jalan loh. By the way, satu lagi ada yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah sudah sangat jelas dan cukup jelas dan bisa tidur nyenyak ya? Kalau begitu saya hitung dari mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Tutup ya. Tutup ya, nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke deh. Nah, kita akan mengakhiri gathering online malam hari ini. Dan thank you ya teman-teman yang setia, yang join nih, tetap setia dari awal sampai akhir, yang sudah menyimak, mendengarkan, dan sekarang PR kita adalah melakukan. Oke, saatnya mau mengakhiri gathering online ini, dan untuk doa penutup saya serahkan kembali kepada Pak Ketua. Saya minta wakil ketua untuk doa penutup. Oke, Pak. Nanti langsung sama korum nanti. Saya persilakan, Kak. Oke, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di kesempatan di malam hari ini kami telah selesai dalam gathering online malam hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga telah mendengarkan dari diskusi teman-teman kami, dari pertanyaan teman-teman kami. Tuhan yang memberkati semuanya itu, kiranya itu semua buat hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya ini menjadi pembekalan bagi kami, menjadi pembaruan bagi akal budi kami, bagi juga hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani, baik dari Kak Arwin sebagai kebenaran firman-Mu yang menyampaikan, bahkan juga Kak Putri dalam juga sebagai host, dan teman-teman lainnya sebagai media. Tuhan yang memberkati kami, kiranya jeripaya kami tidak sia-sia. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua, sebabpun kami yang hadir, kiranya itu semua
buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertemukan kami di waktu-waktu berikutnya untuk kami sama-sama dalam gathering online kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada host. Amin, amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah hadir di gathering online malam hari ini. Tetap semangat, tetap on fire dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan untuk selanjutnya, apakah ada pengumuman penting dari Pak Korum? Oke, thank you ya guys untuk malam hari ini, luar biasa banget, antusias sekali ya. Dan jangan keluar dulu karena kita masih ada acara selanjutnya yang enggak kalah penting malam hari ini. Oke? Oke. 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 Bisa dokumentasi dulu, bro, brother. Iya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Ayo, siapa yang mau deh? Kalau ada api, nyalain apinya, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Kasih sebelumnya Happy loh ini. birthday to you. Kasih sebelumnya loh. Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lampunya. Happy birthday, Bro Fitri. Oke, teman-teman, nanti kita akan memberikan ya pesan-kesan kepada Bro Sipri sekaligus ucapan happy birthday nanti satu-satu. Tapi sebelumnya kita, wih gile, teman-teman kenal ini siapa? Oke, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan ucapan happy birthday yang paling pertama malam hari ini. Siapakah dia? Nah, teman-teman, mohon maaf orangnya kita nggak bisa gabung malam hari ini. Kita cuma bisa dengerin suaranya. Bro Sipri, tolong didengarin ya. Ini aku puterin ya. Salam. Orang jauh. Semoga di umurnya yang sekarang terus diberkati sama Tuhan, sukses terus, jadi teladan di tengah-tengah lingkungan, jadi andalan keluarga, dan panjang umur pastinya, kuliahnya diberkati sama Tuhan, dan biarlah ya di tahun-tahun yang akan datang kerinduannya untuk melayani dijawab sama Tuhan. Aku berharap di umurnya yang sekarang ini kamu semakin dewasa, kamu semakin tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Sulit apapun keadaannya, serumit apapun jalan yang harus kamu lalui. Tapi aku berharap semuanya itu kamu bersandar sama Tuhan. Sukses terus buat kamu. Sekali selamat ulang tahun, Beb. Bro Sipri. Wah, luar biasa loh dapat ucapan spesial. Kira-kira tahu nggak ini dari siapa? Kami tahu, bilang kamu. Bro Sipri, aku jadi terharu loh, ya ampun dengernya. Kok aku yang terharu ya? Diana, Bro Sipri terharu nggak? Jangan nangis ya. Sabar ya. Sabar ya, Gam. Jangan nangis, Bro. Jangan nangis ya, Gam. Jangan sedih ya, Gam. Ada Gam pasti bisa kok. Ada aku kok, Gam. Ada kami di sini, Gam. Udah. Kita bahasnya Bro Sipri. Gimana, Bro?
gue juga kaget juga sih, soalnya dari kemarin berantem dia nggak mau ngomong, jadi gue nggak tahu. Oke, luar Ya, biasa loh. gitu loh, gue nggak tahu lah. Iya, oke. Kita sebagai teman ya selalu mendukung satu sama lain ya, bro. Semoga ini ucapan spesial ya. Kita udah berusaha loh, gitu. Udah telepon, udah WA. Tapi jaringan di sana emang susah banget dan akhirnya ini usaha terakhir kita dengan pakai voice note. Semoga ini adalah hadiah spesial buat Bro Sipri. Ini adalah usaha ya dan ide dari teman-teman semua. Thank you banget buat semuanya. Thank you. Keluarga Becu pokoknya. Oke ya. Semoga hubungannya bisa terus berjalan dengan baik. Kita doakan dan kita saling mendukung. Oke, teman-teman, itu adalah amin ya, itu adalah ucapan pertama yang sangat spesial dari seseorang yang spesial buat Bro Sipri. Oke, dan selanjutnya dari masing-masing kita nanti aku sebutin namanya. Yang pertama ucapan dari saudari Susmi. Ya. Halo Kak Sipri. Ya. Selamat ulang tahun ya buat Kak Sipri, panjang umur, sehat selalu, dan makin dewasalah di dalam Tuhan. Tetap menjadi pribadi yang semakin setia dengan Tuhan, dan tetap jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar Kak Sipri, terlebih buat keluarga Kak Sipri. Siapapun, dimanapun Kak Sipri ada, tetaplah jadi berkat buat mereka. Oke, terima kasih. Oke, thank you Saudari Susmi. Selanjutnya, Naomi, Kartini, dan Rifka. Ayo, Nomi. Sikat, Nom. Tadi kau pengen tepat. Sikat, Nom. Tadi kau marah-marah, kakak pertama. Ayo. Oke, shalom Kak Sipri. Sayang bilang. Selamat ulang tahun buat Kakak Sipri. Ayo waktu. Halo Naomi, masih belum selesai loh. Selamat ulang tahun buat Kakak Sipri. Buat Kak Sipri, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya dengan bertambah umur kakak saat ini diberkati selalu oleh Tuhan dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Satu lagi, langgeng terus sama kakak Yen. Amin. Jangan cemburu. Asik. Jangan cemburu. Terima kasih. Amin. Thank you. Lanjut, Rifka. Ada sayang Rifka. Ini bebek. Ayo Rifka. Hai Ben. Oke. Spesial lo dikirim itu suara langsung. Aku bisa ngomong lagi, tapi aja loh. Nggak ada isi. Oke. Shalom untuk yang berulang tahun. Siapa? Kak Sipri. Kesayangan Kak Yen maksudnya. Cemburu kau. Intinya sih kakak panjang umur, sehat selalu. Bukan panjang umur sih, sebenarnya semakin berkurang sih. Iya kan, semakin berbuka. Intinya sih sehat selalu, apa yang dicita-citakan kakak, apa yang kakak kerjakan, selalu Tuhan buat berhasil. Tetap kenal dengan Tuhan, bagaimanapun keadaan, situasi kakak, yang penting tetap semangat aja. Walaupun ada masalah kakak, jangan lihat masalahnya, tetapi lihat Tuhan kita besar gitu kan, dia semua bisa menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Yang penting langgeng terus sama itu siapa tuh? Kakak ibu pendeta kita, kakak Yen. Yang ada di dalam. Sama Kak Yen, intinya menjadi tiang doa bagi keluarga juga yang ada di kampung. Tuhan Yesus memberkati kakak. Amin. Kamu nggak usah lagi. Kartini?
Oke, shalom Kak Sipri, shalom semuanya. Oke, selamat ulang tahun Kak Sipri, panjang umur, sehat selalu, dan terus diberkati Tuhan. Tetap semangat dalam studinya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Terus diberkati Tuhan, semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kakak. Jadilah teladan yang baik bagi setiap orang. Baca firman Tuhan yang kamu siapkan. Itu saja. God bless you. Oke. Firman Tuhan yang kau siapkan mana? Oke, thank you ya. Selanjutnya ucapan pesan kesan dari Kak Suryani. Halo Kak Sipri, selamat ulang tahunnya, sehat jasmani juga rohani, segala yang baik Tuhan limpahkan dalam hidupmu, langgeng hubungannya, semakin dewasa lagi, itu aja. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya, Brother Ezra. Silakan, Bro. Halo, Brother Sipri. Sekali lagi buat brother, selamat ulang tahun, sukses untuk pekerjaan dan studinya, dan hubungannya semoga bisa langgeng ya sama, semoga bisa langgeng ya sama yang itu, dan dengar perjuangan brother, dengar perjuangan brother jadi salah satu Jangan nangis Kak, jangan nangis Kak. Oh, iya. Jadi salah satu inspirasi lah buat kita sama-sama berjuang bro, kita di Jakarta ini. Oke bro, sukses selalu buat pekerjaan, studi dan lain sebagainya. Sama-sama berjuang bro ya. Oke bro, selamat malam bro Sipri. Salam. Salam. Oke, dari Bro Aten atau izin ya, mungkin. Selamat ulang tahun buat Bang Sipri. Sukses terus dalam studinya. Semakin disayang sama kakak Yain. Iya. Pokoknya semangat terus dalam pelayanan apapun juga, tetap andalkan Tuhan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya dari teman kita ya yang gabung malam hari ini, walaupun bukan dari BC tapi ini sahabat kita juga, dari Indah. Ya, gua dicuekin. Ada Indah? Indah ada? Salam semuanya. Salam Kak Sipri. Halo Indah. Salam. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu untuk studinya. Terima kasih. Amin, thank you. Thank you Indah udah bergabung, dan thank you juga untuk ucapannya. Sekarang dari Novita. Salam Kak. Oh iya. Iya, salam. Ya, salam Kak Sipri, selamat ulang tahun. Salam. Sehat selalu. Sukses terus, terutama dalam pelayanannya, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan semoga langgeng sama yang disebut sama teman-teman tadi. Amin, thank you. Ya, thank you. Oke, thank you. Iya. sorry, maaf aku kelewatan tadi ya. Sorry ya, maaf. Bro izin. Bro izin, silakan maafkan aku kelewatan tadi. Cepat ngomong. sorry ya. Jangan tersinggung loh, aku minta maaf. Kalau gini-gini Mas, sebelumnya gua itu udah paling itu dah diberi apa? Gak jadi dah. Jangan nangis. Sebelumnya Bro Sipri itu selamat ulang tahun, selamat ingat yang spesial ada yang lebih spesialnya. Jadi kita hubungannya sama kakak Yen semoga lebih lancar,
Ingat ada pepatah bilang jauh di mata, dekat di paru-paru. Asik. Gompal ini mah. Di hati. Terus Buaya. yang lebih spesialnya itu sebenarnya orang tua, bro. Asik. Ya. Thank you, bro. Orang tua semoga tetap sehat selalu dalam nama Yesus. Terberkati. Amin, amin. Thank Itu you. saja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya ya host. Makasih loh. Sorry ya sekali lagi ya tadi kelewat ya. Thank you, mantap banget nih dari Bro Ijin. Selanjutnya dari Maria. Happy birthday buat Kak Sipri. Panjang umur, sehat selalu. Semoga diberkati pekerjaan dan studinya. Amin, amin. Thank you, Maria. Nggak takut lagi kan? Udah nggak takut lagi kan? Ada pesan-kesan yang mau disampaikan? Maria. Oh, nggak ada. Udah itu. Maria singkat takut kayaknya. Maria selalu singkat padat dan jelas. Oke, selanjutnya dari Bang Albert. Halo Bang Albert. Apakah bisa mendengarkan suara saya, Bang Albert? Jaringan kayaknya. Oke deh, nanti kita panggil lagi ya. Oke, selanjutnya dari Kak Putri. Oke. Halo Kak Sipri. Hai. Aku mau ngucapin happy birthday ya Kak. Dan biarlah ditambahnya usia kamu hari ini, biar menjadi seorang laki-laki yang semakin kuat, bijak, pokoknya semakin setia dalam Tuhan. Apa yang belum kamu capai ke depannya, semoga nanti ada jalan yang terbaik dari Tuhan. Dan terlebih lagi diberkati senantiasa pekerjaan kamu, bahkan juga perkuliahan yang sedang kamu jalani. Dan biarlah perkuliahan kamu juga sampai akhir ya, sampai selesai. Perjuangan belum selesai, masih ada lagi yang menunggu ke depan sana. Pokoknya diberkati dalam segala halnya. Amin. Amin, amin. Dan kesan-pesan aku buat Kak Sipri adalah baikan yuk sama Kak Yan, Kak. Jangan berantem terus, ya. Oke. Karena di dalam sebuah relationship itu memang suka ada perbedaan pendapat. Namanya juga berbeda kan. Wanita, laki-laki sifatnya beda. Pasti kan berantem, berkelahi, suka adu mulut. Itu hal biasa lah. Yang penting Kak Sipri sebagai laki-laki dewasa harus bisa nunjukin, bisa arahin saya lebih baik. Pokoknya harus baikan ya. Harus ada kabar baik nih, harus baikan. Amin. Berkati ya. Thank you. Jangan nangis dong. Oke, selanjutnya dari Brother Sony. Brother Sony masih di jalan apa di mana? Brother Sony, halo. Oke, mungkin nanti ya guys, mungkin masih di jalan. Selanjutnya dari Brother Gama, silakan bro. Wah, mantap ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes diterima. Tes. Kayaknya jaringanku nih, bentar. Alasan gak cepat. Oke. Ya, shalom brother Sipri Nibu. Salam. Iya. Ucapan saya masih sama ya. Bentar saya bacain dulu. Happy birthday brother.
Sehat selalu. Bentar ya, saya pakai foto yang tadi ya, karena sesuai fotonya saya kirim juga di grup. Nah, ini dia, mantap. Oke, sehat selalu, panjang umur, makin ganteng, makin kece, semangat selalu dalam studi dan semangat di dalam Tuhan, dan kiranya diberkati dalam segala hal. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amini firman Tuhan ini ya. Saya yakin tadi apa yang menjadi permasalahan brother dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam studi, saya yakin dan percaya ketika kita mengimani firman Tuhan ini menjadi berkat bagi brother secara rohani dan juga jasmani ya. Semuanya brother diberkati dalam pekerjaan, dalam studi ya, di semester yang masih awal ya. Memang masih awal itu enak-enak ya. Nanti berikutnya ya siap-siap lah, ya kan, persiapkan mental. Begitu ya. Tapi tetap dalam bawa sukacita, bawa dalam enjoy, dan juga dalam hubungan juga tetap semangat ya, tetap andalkan Tuhan pastinya. Semangat. Itu kayaknya makin melebar kayaknya ya. Asik. Oke, Tuhan memberkati. God bless and Godspeed ya. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya dari Brother Sony, silakan. Tadi suaranya kedengaran. Gue harus berhenti dulu ya, guys. Hati-hati lo ya. Halo, brotherku yang paling the best, paling ganteng. Tes. Tes diterima. Saya masih bernapas ya. Yes. Sekali lagi selamat ulang tahun buat sahabat baikku, Brother Sipri, luar biasa banget. Tuhan memberkati bro, sukses untuk studinya dan terus kejar apa yang menjadi cita-cita brother, harapan brother, mimpi brother. Jangan pernah menyerah, sekalipun itu sulit, sekalipun itu buat brother tidak bisa, sekalipun orang-orang di sekitar brother mencoba untuk mau merendahkan brother, ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan brother. Brother ada sampai hari ini menikmati hari-hari yang begitu luar biasa, semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Kita mengandalkan kita punya teman, sahabat, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita, kerjaan semua terbatas. Jadi brother, utamakan Tuhan, kejar dulu apa yang menjadi cita-cita brother, yaitu masa depan brother. Semua jodoh, semua istri, semua adalah bonus nanti yang Tuhan akan kasih. Utamakan Tuhan, masa depan sudah jemput brother. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang saya kasih buat brother. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini udah tidak asing lagi buat brother. Firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Firman ini brother yang akan membuat hidup brother semakin berkualitas, semakin produktif di masa muda ini. Brother, sekali lagi sukses selalu, semangat, ingat, never give up, jangan pernah menyerah, maju terus. Haleluya. Rohmu terus bernyala-nyala. Doaku dan doa teman-teman semua supaya brother sukses. 2 tahun yang akan depan
yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang, saudara brother akan diwisuda. Amin. Harus kejar tergenapi apa yang menjadi harapan dan kerinduan brother Sipri. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan ke sama brother. Amin. Semua hanya bonus yang ada saat ini. Semua hanya bonus. Sekali lagi Tuhan berkati brothers, semangat, terus berkarya. Dan jangan lupa datang ke kos saya ya. Itu, titik. Bawa makanan, ada kado itu, ada kado. Ada Oke, Tuhan berkati semua. Kadonya. Boy. Oh. Luar biasa. Tuhan berkati ya, brother. Thank you ya, tapi aku nggak akan datang ke kos. Hati-hati di jalan, Kason. Lu mati nanti lu kalau lu nggak datang. Nanti pakai Tuhan, nanti angkut lu dengan mobil apa? Brother Gama siap angkut pakai mobil. Oke, sukses, semangat, terus berkarya, terus produktif. Thank you bro, thank you sahabat, thank you. Thank you Bro Sony, semangatnya luar biasa, hati-hati di jalan. Selanjutnya Bang Albert, halo, apakah sudah bisa terhubung? Halo. Oke teman-teman, mungkin masih masalah jaringan ya. Selanjutnya dari Paketu. Ya. Halo Brother Sipri, Bro. Salam Paketu, salam. Selamat ulang tahun, sukses, baik pekerjaannya, lebih juga kuliahnya, semangat, percaya ini Tuhan sudah panggil Bro, bisa masuk dalam sekolah teologi ya. Aku percaya ada rencana Tuhan juga dalam kehidupan Bro, dan percaya bahwa Bro bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, buat keluarga juga. Jadi terus maju, semangat, dan apapun yang terbaik dari Tuhan itu menjadi bagian daripada kehidupan Bro, juga hubungannya, juga keluarganya, juga studinya. Semangat ya Bro. Tuhan Yesus memberkati selalu. Thank you. Thank you Paketu. Amin, amin. Oke teman-teman, masih ada lagi nggak ya yang belum disebutkan namanya? Boleh ingatin saya ya. Quorum belum, quorum. Oh aku ya. Iya. Oke, Brother Sipri, happy birthday ya, panjang umur. Thank you juga untuk keterlibatannya dalam BC sebagai wakil bendahara. Thank you, udah selalu support dan bantu aku ya. Tetap semangat untuk kuliahnya, menjadi teladan dimanapun kamu berada, baik itu dalam hubungan, asmara, asik, dan lain-lainnya, pekerjaan dan sebagainya. Bro Sipri diberkati, amin. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang belum? Kayaknya udah ya. Bro, sorry bro, udah semua ya? Udah semua kan? Ya. Oke, saatnya feedback dari Brother Sipri, mengucapkan kita kembali waktu dan tempat dipersilakan bro. Bro Sipri silakan. Bro, silakan bro. Bro, cepat. Tahan. Salam semua, salam. Gue apa ya? Pertama-tama aku ucapkan terima kasih buat semua tim BC, terutama mungkin surprise ya, yang pertama aku juga nggak nyangka. Thank you banget buat teman-teman semua, Pak Ketu, Pak Waketu, dan semua teman-teman BC, bahkan teman-teman ada beberapa yang di luar BC. Thank you banget udah kasih ucapan ke aku, dan mungkin aku nggak bisa sebut satu persatu, aku mungkin hanya bisa berdoa supaya kedepannya teman-teman juga selalu diberkati, terutama keluarga BC, kedepannya kita selalu bersatu,
untuk membangun komunitas ini. Itu aja sih, mungkin selebihnya sih nanti Tuhan yang balas kebaikan teman-teman semua. Danke buat perale semua. Asik. Oke, thank you ya Bro Sipri ya. Sekali lagi selamat ulang tahun, the best for you, oke? Iya, thank you. Oke, thank you teman-teman. Saya rasa udah cukup ya untuk ucapannya. Dan sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa penutup dan setelah itu nanti kita akan foto bareng. Oke, doa penutup oleh Pak Ketu dipersilakan. Oke, mari teman-teman kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, terlebih khusus bagi kami Tuhan, yang tergabung dalam Breakthrough Community, dan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dimanapun kami berada Tuhan. Tapi kami percaya tidak membatasi akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, juga dalam komunitas kami. Terima kasih buat apa yang sudah kami dengar bersama lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian yang sudah dinaikkan juga, dan apapun Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini, itu boleh menjadi berkat bagi kami. Apapun aktivitas kami, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami semua akan kami kembalikan ke dalam tangan pengasihan-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, juga tepatnya pada hari ini, kami mengucap syukur bahwa sahabat kami, Brother Sipri, berulang tahun, Tuhan tambahkan kembali usianya 1 tahun lagi pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupannya, bahkan juga ada rencana yang indah dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan senantiasa terus tuntun, pimpin saudara kami ini, sahabat kami ini Tuhan, dimanapun, kemanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, baik pekerjaannya, juga perkuliahannya Tuhan. Tuhan terus senantiasa berikan dia kekuatan, hikmat, bahkan dia boleh menyelesaikan setiap semester dan pada akhirnya akan mendapatkan satu pencapaian hasil yang terbaik. Kami berdoa bagi sahabat kami ini Tuhan, kiranya dia terus juga boleh memiliki hati, memiliki semangat untuk juga terus melayani Tuhan, terlebih juga bersama-sama dengan kami dalam Breakthrough Community ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami akan mengakhiri pertemuan kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada. Teman-teman, sahabat-sahabat BC Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami di minggu depan atau dalam pertemuan-pertemuan kami selanjutnya dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya berkat, anugerah, kasih dan rahmat daripada Tuhan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, akan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you Pak Ketu, dan selanjutnya kita akan foto bareng. Bro Ezra atau Bro Gama bisa bantu ya? Ya, bisa. Udah saatnya sekarang. Teman-teman nyalakan ini dong, flash slide-nya atau ada korek api atau apa gitu. Oke, teman-teman.
kita persiapin gaya kita masing-masing yuk. Mari kita ini akan 2 kali take. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, saya kembalikan ke host. Oke. Thank you ya guys. Hari ini kita juga merayakan ulang tahun Kak Sipri. Dan saatnya kita mau berpisah satu sama lain. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa. Yang belum baca Alkitab silahkan baca Alkitab. Renungi. Pokoknya lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Silahkan God bless. semuanya. Shalom. Sarang heo. Sarang tao. Selamat ulang tahun.